Wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Refian Sadrina Putra, NIM 2021 31160. Di sini saya akan menjelaskan CNN, kemudian RNN. Baik, langsung saja saya akan share screen. Baik, yang pertama itu ada CNN atau Convolutional Neural Network. Pengertiannya itu adalah jenis neural network yang khusus dirancang untuk data berbentuk grid, terutama gambar atau data visual. CNN secara otomatis akan mengekstraksi fitur dari gambar menggunakan lapisan konvolusi sehingga sangat efektif untuk pengenalan pola dan objek visual. Kemudian CNN ini terdiri dari beberapa jenis lapisan utama. Yang pertama input layer, yaitu berisi gambar dalam berbentuk array 2 dimensi atau 3 dimensi. Contohnya 28 kali 28 pixel, 3 channel warna RGB. Kemudian ada yang kedua convolutional layer atau lapisan konvolusi. Fungsinya itu menyaring gambar menggunakan filter atau kernel untuk menangkap fitur seperti tepi, garis, atau tekstur. Kemudian prosesnya itu filter kecil, contoh 3x3 digeser di atas gambar. Kemudian hasil pergeseran itu disebut fitur map. Kemudian rumus dasarnya output sama dengan input X filter plus bias. Kemudian yang ketiga itu ada activation layer. Ini umumnya menggunakan refractive linear unit, yaitu fx sama dengan max 0,x, fx sama dengan max 0,x, fx sama dengan max 0,x. Ini membuat jaringan menjadi non-linear agar bisa belajar fitur kompleks. Kemudian ada pooling layer. Fungsi ini mengurangi ukuran dimensi data sambil mempertahankan fitur penting. Contohnya itu max pooling 2x2, diambil nilai maksimum dari tiap blok 2x2. Kemudian yang kelima ada fully connected layer atau FC. Mirip layer biasa di network, kemudian menggabungkan semua fitur yang dipelajari untuk melakukan klasifikasi atau prediksi. Kemudian yang keenam itu output layernya, menggunakan softmax jika klasifikasi atau linear jika regresi, dan menghasilkan prediksi akhir, misalnya klasifikasi gambar menjadi kucing atau anjing. Kemudian contoh aplikasi CNN yaitu pengenalan wajah, deteksi objek, pemrosesan citra medis, CT scan atau X-ray, kemudian kendaraan otonom, deteksi rambu dan jalur. Kemudian ada RNN, Recurrent Neural Network. Ini adalah salah satu arsitektur jaringan saraf tiruan yang dirancang secara khusus untuk mengolah dan menganalisis data berurutan atau data direct waktu, sequential data. RNN ini sangat cocok digunakan pada masalah yang melibatkan urutan seperti konteks waktu atau ketergantungan antara elemen dalam data seperti kalimat dalam teks, suara dalam rekaman audio, atau pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. Berbeda dengan jaringan saraf biasa, feed forward neural network yang hanya memproses data secara satu arah dari input ke output. RN ini memiliki semacam memori internal yang memungkinkan informasi dari input sebelumnya diingat dan digunakan kembali saat memproses input berikutnya. Inilah yang membuat RNN ini menjadi sangat kuat dalam mengenali pola yang bersifat temporal berdasarkan waktu atau kontekstual berdasarkan posisi dalam urutan. RNN ini bekerja dengan cara yang mirip seperti seseorang membaca sebuah kalimat secara berurutan dari kiri ke kanan. Setiap kata yang dibaca dipengaruhi oleh kata-kata sebelumnya, dan RNN ini mengimplementasikan hal ini secara matematis dengan menggunakan hidden state, yaitu nilai internal yang diperbarui setiap kali input baru diterima. Pada setiap langkah waktunya, jaringan menerima yang pertama itu input saat ini XT, kemudian hidden state sebelumnya HT-1, kemudian si jaringan hidden state baru H1 ini menggunakan persamaan H1 sama dengan 10H WXH XT plus WHH HT-1 plus B. Output jaringan ini jika ada kemudian bisa dihasilkan dari H1 karena hidden state terus diperbarui dari waktu ke waktu. Jaringan ini memiliki kemampuan untuk mengingat informasi yang terjadi pada masa lalu
dan menggunakannya untuk, memproses input sekarang. Dan ini berbeda dengan, jaringan feed forward yang memperlakukan setiap input secara independen. Kemudian ilustrasi cara kerja INN itu, contoh kita input kata I love you. Nah, hidden 1, H1, H2, H3 itu sebagai memori aliran, kemudian output-nya W1, W2, W3, kemudian misalnya, prediksi kata berikutnya. Setiap hidden state menyimpan informasi dari uras sebelumnya sehingga saat memproses kata you, jaringan sudah memiliki koneksi dari I love. Kemudian contoh soalnya, misalkan, kita punya dataset berupa teks hello. Tujuan ini melatih si RNN untuk, memprediksi huruf selanjutnya dalam urutan dan dataset inputnya, inputnya itu H, E, L, L, kemudian target atau labelnya E, L, L, O. Penjelasannya, input berupa satu huruf, kemudian target adalah huruf berikutnya dalam urutan, kemudian model akan belajar pola bawah setelah H, biasanya muncul E, setelah E muncul L, dan seterusnya. Kemudian ada proses menggunakan console forward, misalkan, dipakai input yang pertama itu one hot encoding, angka huruf misalnya H sama dengan 1,0,0 dan seterusnya. Kemudian hidden state awal sama dengan 0, fungsi aktivasinya, 10H atau relu, kemudian output-nya itu softmax layer untuk memilih huruf selanjutnya. Kemudian si RNN ini akan membaca huruf per huruf dan mengupdate hidden state, kemudian memprediksi output huruf berikutnya, membandingkan output prediksi dengan target, hitung error, kemudian terakhir itu back propagation digunakan untuk, melatih model. Kemudian lanjut ke contoh soal CNN, diberikan contoh di gambar diberikan gambar digit, tulisan tangan berukuran 28 kali 28 piksel dari dataset, MNIST buat model CNN untuk mengenali digit dari 0 sampai 9. Tujuannya ini untuk melatih CNN agar bisa mengenali dan mengklasifikasikan gambar angka. Kemudian aktif ak ars arsitektur CNN yang digunakan itu, yang pertama input 28 kali 28, grayscale image, kemudian conv 2 dimensi layer, 3x3, 32 filter, kemudian yang ketiga max polling, 2 dimensi 2x2, yang keempat conv 2 layer, 3x3, 64 filter, kemudian yang kelima max polling 2 dimensi 2x2, yang keenam ada, flatten, yang ketujuh fully connected layer 178 neuron, yang kedelapan output layer 10 neuron, softmax. Kemudian penjelasan, langkahnya, yang pertama itu convolution layer, setiap filter mendeteksi pola garis tepi dan dari gambar input, kemudian hasilnya fitur map yang menyoroti bagian penting dalam gambar. Kemudian yang kedua max pooling, ini mengurangi ukuran si gambar tapi mempertahankan, fitur penting dan mengefisienkan dan mengurangi, overfitting. Kemudian yang ketiga, mengubah 2 dimensi menjadi 1 dimensi agar bisa masuk ke fully connected layer. Dan yang keempat, fully connected layer ini belajar dari fitur untuk menentukan angka mana yang terlihat. Yang kelima, output-nya softmax mengeluarkan probabilitas kelas angka 0 sampai 9. Kemudian misal output 0,01, 0,02 dan seterusnya 0 sampai 0,85, 0,1 yang diartikannya sebagai angka 7. Kemudian hasilnya, jika input gambar adalah digit 7, kemudian si CNN akan memberikan skor tertinggi pada neuron ke-7 di output. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan CNN dan RNN. Selebihnya mohon maaf apabila ada, salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.